Pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz, sedangkan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan penyimpanan nuklir. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qasem di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal pertahanan udara hingga kapal-kapal cepat Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qasem adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia, di mana pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting Iran. Sementara itu, pemirsa, Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Tiga rudal balistik Iran, pemirsa, menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qasem. Situasi pun semakin memanas, Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon, sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojongnangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Anak saya kelas 1, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih Bu? Tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya main bangku. Iya. Terus kalian dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Ya. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Garda Revolusi Iran, pemirsa, kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Ya, pemirsa, sementara itu Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di Iran.
Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghilang. Hingga kini keberadaannya masih menjadi tanda tanya, sementara surat larangan keluar negeri pun telah keluar. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Usai rumahnya digeledah, Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus. Febri juga menyebut masih menangani sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus tata kelola makan bergizi gratis MBG. Dalam pernyataannya, Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan salah satu kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya di Sentul adalah miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung pun mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Febri diduga terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait batu bara pembangkit listrik tenaga uap, Asabri dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Hingga kini, Febri pun belum ditahan. Surat larangan berpergian ke luar negeri juga telah keluar. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari penanganan kasus mega korupsi ini. Dan untuk mencari keberadaan mantan Jampitsus, kita akan bergabung dengan Berliana Mileni yang berada di rumah dinas Febri dan rekan Jen Cahyani yang berada di Kejaksaan Agung. Kita ke Berliana Mileni terlebih dahulu. Selamat siang Berli. Berli, apakah ada mendapat informasi terkait keberadaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah saat ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi di kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah sejak pagi tadi kami pantau memang tidak terlihat ada kegiatan ataupun aktivitas yang signifikan di kediaman ataupun di area sekitar rumah Febri Adriansyah. Kami juga melihat memang juga tidak ada penjagaan khusus dari aparat TNI yang memang pernah diberlakukan juga pada tanggal 8 Juli kemarin ataupun adanya upaya lanjutan hukum terkait penggeledahan ataupun pemeriksaan lanjutan di kediaman Febri Adriansyah pada siang hari ini. Zila dan juga pemirsa, Febri Adriansyah ini memang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kortes Tipikor Polri pada tanggal 11 Juli kemarin atas kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Setelah ditersangkakan, memang hingga saat ini keberadaan dari Febri Adriansyah juga masih dicari karena bisa dikatakan memang Febri Adriansyah ini juga tidak muncul ke permukaan, bisa dikatakan menghilang. Dan untuk dari pihak imigrasi juga sudah mengeluarkan surat pencekalan untuk tersangka Febri Adriansyah berpergian ke luar negeri selama 20 hari ke depan. Hingga saat ini juga kami masih memantau keberadaan dari Febri Adriansyah karena di kediaman dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi tadi ini tidak terlihat ada pun kegiatan di rumah ataupun adanya Febri Adriansyah terkait tersangka dari kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Sementara kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Berli. Selanjutnya kita ke Jen Cahyani yang ada di Gedung Kejaksaan Agung. Jen, bagaimana perkembangan kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Jen? Ya, baik Zila dan juga pemirsa. Kalau untuk perkembangannya sendiri saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kejagung sendiri, baik itu dari pihak Jampitsus maupun tadi juga kami sudah sempat menanyakan update-nya kepada Kapus Penkum Kejagung. Namun sampai saat ini belum ada update terbaru terkait kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kabarnya ini untuk dari Kortas Tipikor Polri yang sudah melakukan penggeledahan di 13 titik lokasi ini yang kemudian menjerat Febri Adriansyah. Ini kabarnya melimpahkan berkasnya kepada Kejagung atau dikembalikan kepada Kejagung. Dan sempat pada sebelumnya juga KPK
ditanyakan ya oleh awak media apakah KPK sebagai yang memiliki wewenang untuk menangani kasus dugaan korupsi ini akan mengambil alih kasus dari Febri Adriansyah ini. Namun dari KPK sendiri mengatakan kalau masih dalam prosedur dan KPK mengatakan jika nantinya kasus ini mandek maka KPK memiliki hak untuk mengambil alih kasus tersebut. Namun sampai sejauh ini kalau dari Kortas Tipikor Polri ini mengatakan kalau kasusnya dilimpahkan atau dialihkan ke pihak Kejagung itu sendiri. Meskipun ini ditakutkan oleh publik ya akan terjadi konflik kepentingan jika kasus ini dilimpahkan kepada Kejagung karena ini juga menjerat pejabat tinggi dari Kejagung itu sendiri ya Zila dan juga pemirsa. Oleh karena itu dari awak media kami masih menunggu keterangan pasti dari pihak Kejagung sendiri apakah kasus dari Febri Adriansyah ini benar sudah dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejagung atau masih dalam prosedur. Dan jika nantinya mungkin jika prosedur di atas pelimpahan berkas ini dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejagung ini mandek, maka ada kemungkinan akan diambil alih oleh KPK. Zila. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan sebelumnya ada Berliana Mileni yang melaporkan langsung dari kediaman Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi 1 unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Tim Liputan iNews melaporkan.